Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Tapi Xiaoyan masih memilih untuk meningkatkan kekuatannya, dan dia mengambil nektar dewa dari helm Valkyrie bersayap hitam. Saat dia memegang di tangannya, dia bisa merasakan perbedaan dari apa yang dia dapatkan di gunung sebelumnya. Meski hanya ada satu, kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya puluhan kali lipat. Xiaoyan langsung duduk bersila, dan setelah menyingkirkan sayap bela diri, dia menelan nektar dewa ekstrim begitu dia mengangkat tangannya. Saat Xiaoyan perlahan menutup matanya, kekuatan misterius yang sangat kuat meletus di tubuh Xiaoyan. Dan target Xiaoyan, Dewa Pertempuran Bintang 8. Ki asal Xiaoyan telah mencapai 90 juta, dan perbedaan antara menerobos ke Dewa Pertarungan Bintang 8 adalah 10 juta tentu saja. Terobosan di ranah besar tidak boleh sesederhana kelihatannya dalam hal angka. Namun, setelah 3 tahun bertarung dengan Valkyrie bersayap hitam, energi sumber yang terburu nafsu hanya dapat distabilkan dengan pertempuran terus-menerus. Faktanya, setelah sekitar 10 pertempuran dengan Valkyrie, energi sumber Xiaoyan telah distabilkan, dan pertempuran itu menyebabkan konsumsi besar yang ditimbulkan, juga merupakan semacam kultivasi itu sendiri. Hanya dengan cara ini, ketika ada kesempatan, Xiaoyan dapat menangkap lebih banyak. Meskipun butuh beberapa tahun untuk bertarung melawan Valkyrie bersayap hitam, tahun-tahun pertempuran inilah yang memungkinkan Xiaoyan untuk menerobos ke Dewa Pertempuran Bintang 8 kali ini, daripada memaksakan terobosan. Saat tetesan nektar ini meletus di tubuhnya, Xiaoyan merasakan kekuatan misterius yang tak tertandingi bergegas ke lautan ki asalnya, dan bintang-bintang yang terkondensasi tidak lagi satu persatu, tetapi sepotong demi sepotong. Lautan bintang yang luas beredar di dalam tubuh Xiaoyan. Jumlah bintang meningkat tajam dan kecepatan kondensasi sedikit stabil. Kekuatan misterius itu seperti taji, menjaga lautan bintang sangat efisien. Ki asal dan bintang terkondensasi dengan cepat, dan nilai 90 juta mulai naik dengan cepat. Jarak untuk mencapai 100 juta nyata tampaknya sudah dekat. Xiaoyan duduk bersila di dunia yang gelap ini, dan Tian Xiaoyan melalui cahaya sepertinya bisa melihat langit berbintang terbentuk dengan bintang terang bersinar di dalamnya. 98 juta, 99 juta, 100 juta. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Menerobos 100 juta masih merupakan ambang batas untuk Xiaoyan, dan sekarang dia akhirnya menembus ambang ini. Asal latar belakang Ki akhirnya menembus 100 juta. Pada saat inilah Dewa Petarung Bintang 8 tahap awal diikuti. Bahkan setelah meninggalkan dunia sensi, kesengsaraan dewa harus datang dan akan datang lagi. Tetapi Xiaoyan khawatir sebelumnya, karena takut tidak akan ada kesengsaraan dewa. Setelah datang ke alam Xuanyin, dan sebelum Jie membawa Xiaoyan ke medan perang kuno. Di dalamnya, kesengsaraan Xiaoyan sangat nyata, bahkan lebih nyata dari ilusi. Seolah-olah semua orang dan hantu yang dibunuh oleh Xiaoyan tampaknya nyata. Xiaoyan juga ingin tahu lebih banyak tentang medan perang kuno. Xiaoyan berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi setelah invasi dunia, sehingga dia dapat menangani invasi Taishu dengan lebih baik dalam waktu dekat. Setelah memasuki medan perang kuno untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanya mengerti sedikit. Dalam menghadapi dunia yang diserang, setiap orang adalah bagian dari perang, dan kemenangan tidak dapat diraih untuk dibalik oleh satu orang. Yang pertama mungkin bisa, tapi masalahnya adalah sensi saat ini sudah lama yang mulia jatuh.
maka invasi ini terkait dengan kelangsungan hidup Senshi. Selain itu, invasi antara dunia bukanlah perang besar, tetapi perang yang panjang. Bagaimanapun ini adalah dunia yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat Taisu, tidak mungkin untuk menghancurkan Taisu sepenuhnya. Jika kekuatan dunia dikumpulkan bersama, juga akan menjadi api bintang. Saat Ki Asal terakumulasi lebih dari 100 juta, Xiaoyan hanya merasakan tarikan pada jiwanya. Dan segera pikirannya menjadi pusing. Segera suara yang aneh dan tergesa-gesa datang dari telinganya. "Hai, bangun, kenapa kamu linglung lagi?" Mendengar suara itu, kegelapan di depannya menghilang. Dan ketika Xiaoyan melihat sosok di depannya dengan jelas, pupilnya tiba-tiba menyusut. Tergantung di kehampaan di saat ini, Xiaoyan menoleh. Dia melihat beberapa sosok yang familiar. "Xie Gose?" Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa ingatan itu tampaknya mengikuti malapetaka ilahi yang terakhir. "Semuanya sudah siap, kita harus menerobos." Pada saat ini, kata Xie dengan suara yang dalam. Xiaoyan melihat sekeliling. Mereka berada dalam kehampaan saat ini, dikelilingi oleh ribuan hantu. "Lakukan!" teriak Xie dengan tajam. Dan beberapa orang segera bergegas ke arah yang sama. Hanya Xiaoyan yang tertinggal dan segera mengikuti. Ribuan hantu mengeluarkan raungan aneh dan meraung ke arah semua orang, memanggil. Baru saja Xiaoyan melihat cahaya dingin berdarah menembaki semua orang dari ujung jauh. Duar! Dengan keras, formasi kerumunan itu langsung bubar. Sial! Xie tidak bisa menahan kutukan. Jelas mereka disergap oleh monster hantu, dan ada 3 monster hantu tingkat raja. "Saya khawatir kali ini akan dihancurkan. Semuanya dengarkan perintahku. Aku akan membantumu keluar dari sini." Xie menggertakkan gigi peraknya, wajahnya dipenuhi tekad. Aura di tubuhnya segera menjadi gelisah, dan Xiaoyan segera mengerti bahwa ketika dia melihat ini, Xie mungkin ingin meledakkan dirinya sendiri, berjuang untuk kesempatan bertahan hidup bagi semua orang. Ribuan hantu ditambah 3 hantu tingkat raja. Dalam hal ini, meski mereka bisa bertarung, mereka akan dihabisi sampai mati di akhir pertempuran. Hanya dengan pengorbanan dan kebenaran, mungkin seluruh pasukan tidak akan musnah. Hanya saja sebelum kata-kata Xie jatuh, sosok Xiaoyan sudah keluar. Dan dia sepertinya tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hadapan ribuan hantu aneh. Sebuah kenangan Xiaoyan muncul di hatinya. Karena Xiaoyan pernah melakukannya, bagaimana menjadi bahagia. Melihat tubuh Xiaoyan bergegas menuju hantu yang padat, mata semua orang tertuju pada Xie. Duar! Pada saat ini, hanya ada ledakan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam sekejap. Dan lautan api menyebar. Memegang 8 penguasa berat Suan di tangannya, Xiaoyan benar-benar tak kenal takut. Bolak-balik di antara banyak hantu, dan bahkan sebelum dia menggunakan keterampilan bertarungnya, kekuatan tempur Xiaoyan sudah mencengangkan. Sosoknya bergerak dengan fleksibel, dan 8 penguasa berat Suan yang berat itu seperti pisau tajam di tangan Xiaoyan. Kecepatannya cepat dan kejam. Bocah ini, kenapa rasanya dia menjadi lebih kuat lagi? Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Xie juga menyipitkan matanya yang indah, menatap sosok Xiaoyan sedikit heran. Terkadang dia terlihat seperti orang bodoh. Dan di lain waktu, dia sangat kuat. Siapa dia? Karena itu masalahnya, maka kita akan bertarung sampai akhir. Xie mendengus dingin, dan semua orang juga ikut serta dalam pertempuran. Sebuah tim yang terdiri dari tidak lebih dari 10 orang menghadapi pengepungan ribuan hantu. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertempuran semacam ini.
dan tidak ada kekuatan abadi di antara mereka, sehingga tampaknya mereka dapat bersaing. Tetapi konfrontasi ini juga akan berumur pendek. Ketika energi asal akhirnya habis, tubuh monster hantu yang kuat ditakdirkan untuk membuat mereka sulit dibunuh. Jumlah mereka ribuan, dan pasukan monster hantu ini telah memiliki kekuatan tempur yang mengesankan. Xie bolak-balik di antara para hantu. Anda harus tahu bahwa 3 hantu tingkat raja belum bergerak. Begitu mereka mengambil tindakan, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Setelah ribuan hantu dikonsumsi sampai batas tertentu, 3 hantu tingkat raja akan membunuh semua orang tanpa ragu-ragu. 3 hantu tingkat raja ditangguhkan di udara, menatap dingin ke arah orang-orang yang mengepung. Pada saat yang sama, saat Xiaoyan mengambil langkah, lautan api langsung menyebar. Api yang tak padam, dewa 10.000 api, buka! Mengikuti teriakan Xiaoyan, api hitam menyapu sekeliling secara instan, dan segera semua orang merasakan aliran vitalitas yang stabil datang ke arah mereka. Cedera yang muncul semuanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka telah melihat trik semacam ini sebelumnya, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan keterkejutan. Dalam situasi pertempuran yang semula tanpa harapan, Xiaoyan tampaknya menyulut semangat juang semua orang. Melihat Xiaoyan, mata indah Xie menunjukkan warna yang aneh. Sebelumnya, Aura hanyalah dewa petarung bintang 7, tapi sekarang Aura sebenarnya adalah dewa petarung bintang 8. Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Mungkinkah kekuatan sebenarnya adalah orang kuat yang abadi? Xie tidak bisa tidak merasakan kekuatan Xiaoyan di dalam hatinya, dan kecurigaan muncul. Dan melihat Xiaoyan yang menentukan dalam pembunuhan tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Dia benar-benar tidak dapat mengingat kapan ada pria yang begitu kuat di dewa dari aliansi petarung. Meskipun dewa pertarungan bintang 8 tidak mengatakan mereka tahu semuanya, kebanyakan dari mereka akan memiliki beberapa kesan, tetapi mereka merasa sangat aneh karena Xiaoyan. Dan ketika Xie berkelahi dan memikirkan identitas Xiaoyan, dia melihat pemandangan yang lebih luar biasa lagi. Xiaoyan melewati banyak monster hantu secara langsung, dan targetnya tiba-tiba bergerak menuju 3 monster hantu tingkat raja yang menonton dari kejauhan. Seolah ingin melawan 3 monster hantu tingkat raja dengan kekuatan 1 orang. Apa yang akan dia lakukan? Xie terkejut. Bahkan dia masih berpikir tentang bagaimana menghadapi 3 monster tingkat raja ini. Tetapi di tempat Xiaoyan, dia tidak takut dan langsung mendatangi mereka secara langsung. Mungkinkah dia benar-benar abadi? Xie Gose merasakan keraguan mendalam tentang kekuatan Xiaoyan di dalam hatinya. Itu terlalu kuat, dan kekuatan tempur Xiaoyan tidak akan pernah bisa menjadi dewa pertarungan bintang 8. Setidaknya di mata Xie, Xiaoyan jelas lebih dari kekuatan dewa pejuang bintang 8. Meskipun aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan memang hanya dewa petarung bintang 8, tingkat kekuatan tempur ini mungkin sulit bagi banyak dewa petarung bintang 9. Berani menantang 3 hantu sendirian, setidaknya Xie tidak punya nyali untuk melakukannya. Adapun Xiaoyan, alasan sebenarnya mengapa dia begitu tak kenal takut adalah karena dia menganggap semua yang terjadi sekarang sebagai kenangan. Bagaimanapun, itu juga mimpi. Jadi tentu saja dia harus cukup mendominasi. Dalam ingatan dan mimpi, tidak perlu mempertimbangkan apakah akan bertarung atau tidak. Ayo, bertarung dulu. 7 tinju pembunuh dewa. Sosok Xiaoyan dengan cepat mendekat. Menghadapi 3 monster hantu tingkat raja, dia membuat langkah berani. Mencari kematian. Salah satu dari mereka menggerakkan tubuhnya. Lengannya bergetar
dan daging serta darahnya langsung berubah menjadi pisau panjang berdarah. Menebas ke arah Xiaoyan. Saat kepalan tangan Xiaoyan mendekat, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sedikit tersenyum pada 3 hantu tingkat raja. Saya berikan Anda bunga merah kecil. Di telapak tangan Xiaoyan, teratai 2 warna kemarahan Buddha muncul. Jika bukan karena tidak dapat memadatkan 3 warna dalam waktu singkat, jika tidak, Xiaoyan akan mengirim teratai murka Buddha 3 warna tanpa ragu-ragu, dan teratai api memberi mereka kejutan. Tuar. Kekuatan teratai murka Buddha 2 warna luar biasa, dan kekuatan penghancur meledak seketika. Terdengar suara keras, dan nyala api yang menyilaukan dengan cepat menyebar di kehampaan menyapu ke sekeliling. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terkena dampak satu demi satu, termasuk Xie yang semuanya terkena dampak gelombang api dan mundur ratusan kaki sebelum menstabilkan tubuh mereka. Sementara mata beberapa orang tiba-tiba menyusut. Mereka melihat dalam nyala api sebuah suara memegang penggaris raksasa masih membanting dengan liar. Adapun 3 hantu tingkat raja, mereka ditembakkan dari api satu demi satu. Daging dan darah mereka memancarkan bau hitam terbakar, dan sepertinya mereka semua terluka parah, sama seperti mereka menstabilkan tubuh mereka. Cahaya putih melintas di sekitar mereka lagi, hampir tidak menunggu mereka untuk membuat reaksi apapun. Domain Bayan. Xiaoyan tidak memiliki keraguan, dan untuk caranya, dia tidak pelit sama sekali. Setelah menggunakan domain Bayan, itu akan sangat menghabiskan kekuatan asli Bayan. Tetapi yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah membunuh ini 3 hantu tingkat raja dan segera keluar dari kesengsaraan dewa. Bola cahaya putih yang menyilaukan sekali lagi menyelimuti monster hantu tingkat raja. Adapun orang-orang yang melihat bola cahaya putih, entah itu ribuan monster hantu atau bukan, semua jiwa dan raga terpisah. Ketika mereka pulih kembali, cahaya putih telah menghilang. Hanya Xiaoyan yang berdiri di dalamnya. Sedangkan untuk 3 monster hantu tingkat raja, mereka telah menghilang tanpa jejak. Mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Matanya menatap ribuan hantu, dan dia meletakkan 8 penguasa berat Suan di belakangnya. Di tangannya ada 3 jenis hati api. Api yang tak bisa dipadamkan, 10 api iblis mudrak dan Bayan muncul. Kemudian sidik jari berubah dengan cepat, meledak satu demi satu dengan kekuatan penghancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suara ke Xie dan yang lainnya. Tinggalkan tempat ini dengan kecepatan penuh, semakin jauh semakin baik. Suara Xiaoyan keluar dan semua orang tertegun sejenak, termasuk Xie. Tetapi mereka tidak ragu dan semuanya melesat mundur dengan kecepatan ekstrim. Adapun kelompok hantu, menghilangnya 3 hantu tingkat raja membuat mereka bingung. Setelah sedikit penundaan, mereka hanya mendengar suara gemuruh dan kemudian semua hantu menjadi marah. Kemudian hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyan dengan gila. Xie sedikit terharu saat melihat pemandangan ini. Dia merasa bahwa Xiaoyan akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Mata Xie menjadi sedikit merah dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku tidak menyangka bahwa saat ini dia akan menjadi orang yang paling baik hati. Xie menggigit bibirnya. Hatinya bergetar. Tepat setelah semua orang mundur ribuan kaki, teratai api 3 warna besar muncul di ujung yang panjangnya ribuan kaki. Teratai api mengembang dengan cepat, tetapi tiba-tiba menyusut lagi di saat berikutnya. Ketika dikompresi hingga ekstrim, kekuatan penghancurnya meletus seketika. Duar. Teratai murka Buddha 3 warna meledak seketika.
Dan orang-orang yang mundur ribuan kaki juga melihat kilatan api cemerlang bersinar di kehampaan. Dan gelombang panas menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan jika mereka mundur ribuan kaki, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang kuat. Dan mata serta wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Dewa Pejuang Bintang 9 mungkin tidak dapat menanggungnya. Mata Indah Xie bahkan lebih kental. Melihat nyala api yang berkedip-kedip di kejauhan, dia bergumam setelah beberapa saat. Orang ini jelas bukan dari aliansi Dewa Pertarungan. Orang yang begitu kuat seharusnya cukup untuk memasuki garis kedua medan perang. Menyaksikan nyala api terus menyebar, sampai waktu yang lama berlalu, gelombang api berangsur-angsur menghilang. Ketika dia melihat lebih dekat, ribuan hantu menghilang. Di bawah teratai murka Buddha 3 warna Xiaoyan, mereka semua dimusnahkan. Tentu saja, sosok Xiaoyan juga menghilang. Di dalam hati mereka, tidak hanya Xiaoyan mengendalikan kekuatan teratai murka Buddha ini. Tidak, tetapi juga mengangkatnya kekuatan terkuat sebanyak mungkin untuk mengorbankan diri, sehingga dia juga meledak berkeping-keping.